Terima kasih. Selamat pagi, Bu Regina, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih. Kita kemarin udah masuk ke bagian kedua ya. Hari ini saya akan sambung untuk bagian kedua ini dari nomor 1 sampai 10 untuk hari-hari berikutnya. Kita lihat hari ini seberapa banyak kita bisa masukkan ke dalam sharing pagi ini ya. Jadi yang kemarin itu adalah bagaimana kita dapat memupuk inspirasi. Hari ini yang pertama, praktekkan pujian dan syukur. Ini semua itu dari bukunya Jack Phillips ya. Saya ambil tulisannya. Apa yang menghalangi kita menerima lebih banyak rahmat dari Tuhan? Mungkin hanyalah karena kita tidak cukup bersyukur dan tidak berterima kasih kepadanya atas rahmat yang telah Dia berikan kepada kita. Tidak diragukan lagi bahwa jika kita berterima kasih kepada Tuhan dengan sepenuh hati untuk setiap rahmat yang diterima, terutama untuk inspirasi-inspirasinya, Dia akan memberi kita lebih banyak lagi. Santa Teresa dari Lisieux berkata kepada saudara perempuannya, Shelin, yang paling mendatangkan rahmat dari Tuhan kita yang terkasih adalah rasa syukur. Karena jika kita berterima kasih kepadanya atas suatu karunia, Dia tersentuh dan segera memberi kita 10 karunia lagi. Dan jika kita berterima kasih kepadanya dengan ketulusan yang sama, betapa besarnya peningkatan rahmat yang tidak terhitung. Saya telah mengalaminya, cobalah. Dan Anda akan melihatnya. Rasa syukur saya atas semua yang Dia berikan kepada saya. Rasa syukurku atas segala yang Dia berikan kepadaku tidak terbatas. Dan aku membuktikannya kepadanya dalam 1000 cara. Ini seharusnya bukan sesuatu yang direncanakan, tetapi dari hasil kesadaran bahwa ketidakbersyukuran kepada Tuhan memenjarakan kita di dalam diri kita sendiri dan menutup kita dari rahmat-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan-Nya dari Mazmur. Pujian menyucikan hati dan mempersiapkannya dengan luar biasa untuk menerima rahmat Allah dan gerakan Roh Kudus. Tadi itu bagian yang pertama ya. Ini masuk bagian kedua. Menginginkan dan memintanya. Tentu saja kita harus menginginkan ilham Tuhan dan sering memintanya di dalam doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Salah satu permohonan yang paling sering kita sampaikan kepada Tuhan adalah, ilhamilah aku dalam segala keputusanku, dan jangan pernah biarkan aku mengabaikan ilham-Mu. Kita harus memintanya dalam segala keadaan hidup kita. Pada saat-saat yang lebih kritis, ketika kita dihadapkan pada pilihan-pilihan penting, atau ketika kita merasa bahwa kehidupan kita bersama Tuhan sedikit pincang dan perlu dihidupkan kembali, ada baiknya untuk melakukan retreat selama beberapa hari dan berdoa lebih intens memohon terang Roh Kudus.
Akan aneh jika Tuhan kemudian menolak memberikan ilhamnya kepada kita. Yang nomor 3, tekad untuk tidak menolak Tuhan. Yang lebih penting daripada doa yang sadar dan eksplisit tentang hal ini adalah kita harus memiliki tekad yang kuat dan konstan untuk mentaati Tuhan dalam segala hal, besar atau kecil tanpa pengecualian. Semakin Tuhan melihat disposisi ketaatan total dalam diri kita, semakin Dia akan menganugerahi kita dengan ilham-ilhamnya. Ini bukan berarti bahwa kita harus mampu mentaati Tuhan dalam segala hal. Itu masih sesuatu yang mustahil bagi kita karena kelemahan kita. Tetapi kita harus bertekad untuk melakukannya dan melakukan segala daya upaya untuk memastikan, khususnya melalui doa, bahwa kita terus memperkuat tekad kita untuk tidak mengabaikan satu pun keinginan yang mungkin Tuhan nyatakan kepada kita, sekecil apapun. Kita juga harus memahami bahwa tekad ini tidak boleh menjadi keraguan yang dapat digunakan iblis untuk mengecilkan hati kita. Rasa takut melewatkan kehendak Tuhan atau tidak memahaminya. Dalam hal ini, seperti dalam segala hal, kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh kasih dan bukan oleh rasa takut. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh Santo Franciscus de Sales, kita harus lebih mencintai ketaatan daripada takut tidak taat. Kita harus terus menguatkan tekad kita untuk taat kepada Tuhan, mengingat bahwa iblis tidak pernah menggunakan ketaatan kita untuk membuat kita kesal atau putus asa atas kegagalan kita yang tak terhindarkan. Ini saya mau masuk nomor 4. Bisa dilanjutkan atau kita simpan untuk besok? Nomor 4. Gimana, Bu? Gimana Bu Regina? Sudah 10 menit. Bu Agak Regina, panjang juga. gimana? Bu Regina masih mute? Ya, saya sambung sedikit ya. Baik. Nomor 4, mempraktekkan ketaatan sebagai seorang bapak dan penuh kepercayaan. Jika kita ingin Tuhan mengungkapkan lebih banyak kehendaknya kepada kita melalui ilhamnya, kita perlu mulai dengan mentaati keinginannya yang sudah kita ketahui. Ketaatan ini dapat diterapkan dengan berbagai cara. Seperti yang telah kita lihat sebelumnya, setiap tindakan kesetiaan kepada rahmat menarik rahmat baru dalam jumlah yang terus bertambah. Jika kita memperhatikan dan mentaati gerakan Roh Kudus, rahmat ini akan menjadi lebih berlimpah. Sebaliknya, jika kita mengabaikan ilham, ada bahaya bahwa ilham tersebut akan semakin menjadi jarang. Kepada setiap orang yang mempunyai lebih banyak akan diberikan, tetapi dari orang yang tidak mempunyai apa yang dimilikinya akan diambil darinya. Kata Yesus kepada kita,
inilah permulaannya. Untuk memperoleh lebih banyak inspirasi, kita perlu memulai dengan mentaati inspirasi yang telah kita terima. Selanjutnya jelas bahwa Allah akan memberi kita lebih banyak inspirasi jika Ia melihat kita setia dalam memenuhi kehendak-Nya. Ketika kehendak itu datang kepada kita melalui cara-cara lain, seperti pada perintah-perintahnya, tugas-tugas dalam kehidupan kita, dan sebagainya. Kehendak Allah diungkapkan dalam banyak cara, dan kita perlu mengetahuinya tanpa perlu inspirasi khusus. Kita mengetahui kehendak Allah sebagaimana diungkapkan secara umum melalui perintah-perintah gereja, kitab suci, ajaran gereja, dari panggilan kita, tuntutan yang merupakan bagian dari panggilan kita, dan tuntutan yang berasal dari pekerjaan kita. Misalnya, jika kita memiliki keinginan yang tulus untuk setia dalam bidang-bidang ini, Allah akan memberi kita lebih banyak dorongan rohnya. Jika kita lalai dalam menjalankan tugas-tugas normal kita, maka betapapun kita memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan ilham khusus, kecil kemungkinan Dia akan mengabulkannya. Jangan pula kita lupa untuk, demi kasih kepada Tuhan, menyetujui semua kesempatan yang sudah untuk taat yang muncul di bidang komunitas, keluarga, atau kehidupan sosial. Tentu saja kita harus taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Tetapi akan menjadi ilusi jika kita berpikir kita mampu taat kepada Tuhan jika kita tidak mampu taat kepada orang lain. Alasannya adalah bahwa hambatan yang sama harus diatasi dalam kedua kasus tersebut. Keterikatan pada diri sendiri dan pada kehendak kita sendiri. Pada kehendak kita sendiri. Jika kita hanya dapat taat kepada orang lain, ketika hal itu menyenangkan kita, kita menipu diri sendiri tentang kemampuan untuk taat kepada Roh Kudus. Jika kita tidak pernah siap untuk melepaskan kehendak kita sendiri, gagasan kita, selera kita, keterikatan kita untuk orang lain, jaminan apa yang ada bahwa kita akan mampu melakukannya ketika Tuhan meminta kita. Kita sampai di sini dulu. Besok kita akan sambung lanjutannya. Terima kasih. Kita tutup dengan satu kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.